Halo, jumpa lagi. Salam sehat, semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan hukum Ohm. Pada sebuah rangkaian tertutup, hubungan antara besaran-besaran tegangan, hambatan, dan kuat arus dapat dijelaskan dengan hukum Ohm, di mana tegangan adalah perbandingan lurus antara kuat arus dan hambatan, atau kuat arus adalah perbandingan terbalik antara tegangan dan hambatan, atau hambatan adalah perbandingan terbalik antara tegangan dan kuat arus. Hal itu dapat terjadi apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat itu adalah kaitannya dengan temperatur dari hambatan. Bagaimana kejelasan kaitan temperatur dengan hukum Ohm tersebut? Perhatikanlah definisi hukum Ohm berikut. Definisi hukum Ohm: perbandingan beda potensial antara dua buah titik pada sebuah konduktor dengan kuat arus yang mengalir pada konduktor tersebut adalah konstan, dengan syarat tidak terjadi perubahan temperatur pada konduktor. Artinya pada konduktor temperatur tetap. Jika V dan I sama dengan konstan, maka apakah yang konstan pada konduktor? Tentu yang konstan pada konduktor adalah hambatannya. Sehingga kemudian V dan I sama dengan R. Ini adalah definisi hukum Ohm, dan ini dapat terjadi apabila temperatur konduktor tetap atau tidak berubah. Tetapi bagaimana jika temperatur konduktor berubah? Pada sebuah rangkaian listrik, jika mengalir arus pada konduktor, tentu akan terjadi perubahan pada konduktor. Apa yang berubah pada konduktor? Tentu yang berubah adalah hambatannya. Bagaimana perubahan hambatan jika terjadi perubahan temperatur pada konduktor? Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Contoh kasus. Pada temperatur 20 derajat Celcius, sebuah benda logam, contohnya tembaga, memiliki hambatan sebesar 1 ohm. Pertanyaannya, berapakah hambatan benda logam tersebut pada temperatur 21 derajat Celcius? Apakah tetap 1 ohm, atau bertambah, atau sebaliknya hambatannya berkurang? Dan berapakah hambatannya pada temperatur 22 derajat Celcius, pada 19 derajat Celcius, atau pada temperatur-temperatur yang lain? Dari sebuah percobaan didapatkan ternyata pada temperatur 21 derajat Celcius, hambatan sebuah tembaga yang awalnya 1 ohm sekarang bertambah menjadi 1,0039 ohm. Dan pada temperatur 22 derajat Celcius, hambatannya menjadi 1,0078 ohm. Sebaliknya, pada temperatur 19 derajat Celcius, hambatannya turun menjadi 0,9961 ohm. Kesimpulan dari percobaan didapatkan bahwa apabila terjadi kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius, maka hambatan tembaga tersebut akan naik sebesar 0,0039 ohm. Sebaliknya, jika temperatur turun sebesar 1 derajat Celcius, maka hambatan juga turun sebesar 0,0039. Angka 0,0039 tersebut dikenal dengan istilah koefisien temperatur hambatan, disingkat dengan alfa. Dari manakah koefisien temperatur hambatan atau nilai 0,0039 pada benda logam tembaga atau pada benda-benda yang lain didapatkan? Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Perubahan nilai hambatan tembaga. Perhatikanlah diagram berikut ini. Diagram berikut ini terdiri dari dua buah sumbu, yaitu sumbu horizontal adalah sumbu temperatur dan sumbu vertikal adalah sumbu hambatan. Sebuah tembaga pada temperatur 20 derajat Celcius misalnya memiliki hambatan sebesar R1. Dan tentunya hambatan tembaga tersebut akan bertambah besar seiring dengan bertambahnya temperatur. Dan misalnya saja pada temperatur T2, maka hambatannya menjadi R2. Dan sebaliknya, hambatan akan berkurang, akan mengecil jika temperaturnya mengecil. Sehingga kalau dilihat, perubahan hambatan dan temperatur ini akan membuat garis lurus. Dan hambatan terus mengecil seiring dengan berkurangnya temperatur.
Dan suatu saat tentunya ini akan membuat benda ini hambatannya menjadi nol. Mungkinkah hambatannya sebuah benda menjadi nol? Nah, ini tidak mungkin, karena pada suatu saat pada temperatur tertentu hambatan benda ini kemudian akan naik kembali. Seperti itu. Tapi sebuah percobaan dilakukan terhadap sebuah tembaga. Ternyata ketika garis lurus ini dipotongkan dengan sumbu horizontal, maka akan bertemu pada sebuah titik, yaitu pada temperatur minus 234,5 derajat Celcius. Ini masih di atas temperatur subzero, sehingga karena pada temperatur subzero ya adalah pada temperatur minus 273 derajat Celcius. Setelah perubahan nilai hambatan tembaga ini tergambar dengan sempurna, maka terlihat sekarang terbentuk beberapa buah segitiga. Untuk dapat memahami perubahan hambatan ini lebih lanjut, maka segitiga tersebut akan saya beri tanda sebagai berikut, di mana saya mulai dari titik A di sini, yaitu titik B di sini, C, D, E, dan F, di mana titik 0 adalah di titik 0 derajat. Tabel temperatur beberapa bahan saat hambatannya 0. Perhatikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADF. ABC dengan ADF. Pada perbandingan segitiga tersebut dapatkan bahwa DF dibandingkan dengan BC, DF dibandingkan dengan BC sama dengan AD dibandingkan dengan AB. DF adalah R2, BC adalah R1, AD sama dengan A0 tambah 0D, AB sama dengan A0 ditambah OB. A0 adalah titik antara 0 derajat dengan perpotongan antara garis hambatan dengan garis temperatur pada titik X, misalnya X. Sehingga antara A ke 0 adalah sejauh X. Sehingga A0 bisa diganti dengan X. Sehingga R2 per R1 sama dengan X tambah OD per X tambah OB. Sehingga kemudian R2 sama dengan R1 dikalikan X tambah OD per X tambah OB. Tanya sama nomor 1. Contoh soal. Contoh 1. Sebuah konduktor tembaga mempunyai hambatan 12 ohm pada temperatur 20 derajat Celcius. Konduktor tersebut terhubung dengan sumber 24 volt sehingga temperaturnya naik menjadi 100 derajat Celcius. Tentukanlah A. Berapa kuat arus konduktor pada temperatur 20 derajat Celcius? Berapakah hambatan konduktor pada temperatur 100 derajat Celcius? C. Berapakah kuat arus pada temperatur 100 derajat Celcius? D. Berapakah tegangan harus diberikan jika kuat arus yang mengalir sama dengan kuat arus saat 20 derajat Celcius? Diketahui R1 atau hambatan pada temperatur 20 derajat Celcius adalah 12 ohm, temperaturnya adalah 20 derajat Celcius, V-nya 24 volt, dan T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Ditanyakan I1, R2, I2, dan tegangan pada saat arusnya mengalir adalah I1. Jawab, I1 sama dengan V per R. 24 dibagi 12 sama dengan 2 ampere. Jadi, kuat arus yang mengalir pada saat temperatur 20 derajat Celcius adalah 2 ampere. R2 sama dengan R1 dikali X tambah T2 per X tambah T1. Catatan, X adalah 234 dari tabel, karena materialnya adalah di soal adalah tembaga.
R2 sama dengan 12 kali 234,5 tambah 100 per 234,5 tambah 20. Nilai R2 adalah 15,768 ohm. Jadi hambatan tembaga pada temperatur 100 derajat Celcius adalah 15,768 ohm. C. I2 sama dengan V per R2. 24 dibagi 15,768 sama dengan 1,5 ampere. Jadi kuat arus pada saat temperatur 100 derajat Celcius adalah 1,5 ampere. D. V2 pada saat kuat arus yang mengalir adalah sama dengan arus awal dikalikan R2. 2 dikalikan 15,768 sama dengan 31,5. Jadi tegangan yang harus diberikan jika pada rangkaian mengalir arus adalah 2 ampere adalah sebesar 31,536 volt. Contoh 2. Sebuah kumparan tembaga elektromotor berada pada ruangan dengan temperatur 20 derajat Celcius memiliki hambatan sebesar 0,2 ohm. Setelah bekerja beberapa saat, hambatan kumparan tersebut berubah menjadi 0,22 ohm. Berapakah kenaikan temperatur konduktor tembaga tersebut? Diketahui kumparan tembaga tentu nilai X-nya adalah 234,5, T1 adalah 20 derajat Celcius, R1 0,2 ohm, R2-nya 0,22 ohm. Tanyakan berapakah T2-nya? Jawab. R2 per R1 sama dengan X tambah plus T2 per X tambah T1. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa T2 sama dengan 45 derajat. Kenaikan temperatur adalah T2 dikurangi T1, 45,45 dikurangi 20 sama dengan 25,45 derajat Celcius. Jadi kenaikan temperatur konduktor tersebut adalah sebesar 25,45 derajat Celcius. Hubungan antara hambatan bahan dengan perubahan hambatan karena perubahan temperatur. Hambatan bahan adalah hambatan jenis bahan berbanding lurus dengan panjang bahan dan berbanding terbalik dengan luas penampang konduktor. Sehingga kalau disubstitusikan hambatan bahan kepada rumusan R2 sama dengan R1 kali X tambah T2 per X tambah T1, maka R2 sama dengan hambatan jenis dikali dengan L per A kali X2 tambah T2 per X tambah T1. Koefisien temperatur hambatan atau alfa. Ketika kita membicarakan koefisien temperatur hambatan, maka kita punya temperatur standar yaitu 20 derajat. Perhatikan kembali diagram perubahan hambatan karena perubahan temperatur berikut ini. Perhatikan segitiga CEF sebangun dengan segitiga ABC. CEF dengan ABC. EF dibandingkan dengan BC sama dengan CE dibandingkan dengan AB. Karena BC sama dengan R1, maka BC bisa diganti dengan R1. CE adalah T2 min T1. T2 min T1. AB sama dengan A0 tambah 0B. A0 adalah X, 0B adalah 20. Maka EF sama dengan R1 dikali T2 min T1 per X tambah 20. T2 min T1 bisa diganti dengan selisih temperatur atau delta T, maka F sama dengan R1 dikalikan delta T per X tambah 20. CE sama dengan BD, maka kemudian R2 sama dengan DE tambah EF. R2 sama dengan DE tambah EF. R2 sama dengan DE sendiri adalah R1, EF adalah persamaan yang di atas yaitu R1 dikalikan delta T per X plus 20, sehingga R2 sama dengan R1 dalam kurung 1 tambah delta T per X tambah 20. R2 sama dengan R1 dikali 1 tambah delta T per X tambah 20.
Jika 1 per X plus 20 adalah koefisien temperatur hambatan pada temperatur 20 derajat Celcius atau sama dengan alfa, maka R2 sama dengan R1 dalam kurung 1 tambah 1 per X plus 20 kali delta T. Maka R2 sama dengan R1 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Jika R1 sama dengan hambatan jenis kali panjang bahan per luas penampang, maka R2 sama dengan hambatan jenis dikali panjang bahan dibagi dengan luas penampang dikalikan dengan 1 tambah alfa kali delta T. Perhatikan tabel koefisien temperatur hambatan atau alfa sebagai berikut. Tabel koefisien hambatan temperatur beberapa bahan. Sebuah elemen pemanas terbuat dari bahan nikrom mempunyai hambatan 16 ohm pada temperatur 1500 derajat Celcius. Berapakah hambatan bahan tersebut pada temperatur normal atau pada temperatur 20 derajat Celcius? Diketahui bahan nikrom. Pada tabel diketahui koefisien temperatur hambatan dari nikrom adalah 0,0016. R2 adalah 16 ohm, T2 adalah 1500, T1 adalah 20 derajat Celcius. Ditanya hambatan pada temperatur 20 derajat Celcius. Jawab, R2 sama dengan R1 kali 1 tambah alfa kali delta T. R1 sama dengan R2 per 1 tambah alfa kali delta T. 16 per 1 tambah 0,00016 dikali 1500 dikurangi 20. Jadi R1 sama dengan 12,9 ohm. Jadi hambatan nikrom pada temperatur normal adalah 12,9 ohm. Dengan memperhatikan poin-poin yang saya sampaikan tersebut dan beserta contoh-contoh soal yang sudah ada, silakan Anda sekarang membuat tugas mandiri. Sebuah lampu pijar terbuat dari bahan tungsten memiliki hambatan 440 ohm pada temperatur ruangan 20 derajat Celcius. Setelah terhubung dengan sumber 220 volt, temperatur bahan lampu tersebut adalah 500 derajat Celcius. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada awal lampu tersebut menyala. Kemudian hambatan lampu pada saat temperatur 500 derajat Celcius. Yang ketiga adalah kuat arus pada saat temperatur 500 derajat Celcius. Yang D, besar tegangan yang diberikan jika kuat arus yang mengalir sama dengan saat awal lampu menyala. Kerjakan secara mandiri, kemudian tulis di buku catatan masing-masing, kemudian foto dan kirimkan hasilnya ke grup. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya harapkan materi yang saya sampaikan ini dapat Anda pahami dengan baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.